Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang afiliator yang lain ya, yang merupakan teman dari Indra Kents, siapa lagi kalau bukan Doni Salmanan. Nantikan sesaat lagi. Oke, mari kita lihat berita dari CNN Indonesia ya. Doni Salmanan dituntut 13 tahun penjara dan denda 10 miliar. Jadi dia dituntut 13 tahun penjara dan denda 10 miliar. Jaksa menuntut agar terdakwa kasus penipuan lewat aplikasi Quotex ya. Jadi Quotex ini adalah salah satu broker binary option ya, temannya Binomo. Jadi sebenarnya ada banyak lagi afiliator yang lain ya yang tidak terekspos di media, tetapi masih sampai sekarang masih aman-aman saja dan tidak ditangkap. Hanya dua yang paling terkenal, yaitu Indra Kents dan Doni Salmanan. Padahal sebenarnya masih ada afiliator dari All In Trade, masih ada dari binary option ya, IK option dan lain-lain ya, banyak sekali. Tapi yang terekspos ini yang paling besar ini cuma dua, yaitu Indra Kents dan Doni Salmanan. Jadi tidak bagus juga kalau misalnya saya hanya membahas Indra Kents tetapi tidak membahas tentang Doni Salmanan ya. Mari kita lihat. Jaksa menuntut agar terdakwa kasus penipuan lewat aplikasi Quotex Doni Salmanan diberi hukuman 13 tahun penjara. Doni juga dituntut hukuman denda sebesar 10 miliar rupiah atau diganti 1 tahun penjara jika tidak mampu membayar denda. Jadi 1 tahun penjara itu setara dengan 10 miliar rupiah. Ya. Kita lihat lagi. Tuntutan dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung pada Rabu hari ini, menyatukan pidana badan terhadap terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan dengan pidana penjara selama 13 tahun dan dikurangi pidana selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Jaksa menilai Doni terbukti bersalah dalam kasus penipuan lewat aplikasi Quotex sehingga hakim dianggap perlu memberikan hukuman penjara plus denda. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, ucap jaksa. Melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Berarti dia kena pasal undang-undang ITE ya, menyebarkan berita bohong. Dalam kasus ini, Doni Salmanan dijerat dengan pasal 45A Jungto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dia juga dikenakan pasal 3 dan 4 nomor 8 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Jadi ITE dan TPPU ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi berita dari detik.com ya, berita dari detik.com. Doni Salmanan jalani sidang tuntutan hari ini ya. Sidang tuntutan Doni Salmanan, terdakwa kasus penipuan aplikasi Quotex, Doni Salmanan kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam sidang kali ini agendanya adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sidang dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, padahal dalam jadwal sidang tersebut seharusnya dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jaksa penuntut umum yang diketuai oleh Romla membacakan runutan jalannya sidang dimulai saat terdakwa Doni Salmanan memulai sidang pada Kamis 4 Agustus 2022 silam. Secara bergantian, jaksa penuntut umum anggota lainnya membacakan materi tuntutan. Saat sidang berjalan 1 jam, salah satu jaksa penuntut umum melambaikan instruksi kepada majelis yang diketahui Ahmad Satibi, namun belum diizinkan oleh hakim. Anggota jaksa penuntut umum tersebut langsung berjalan keluar ruang sidang Kusuma Atmaja. Ahmad Satibi langsung memukul palunya dan kemudian bertanya kepada anggota, mau kemana? Izin yang mulia, mau ke toilet. Setelah itu Ahmad Satibi langsung mengizinkannya pergi keluar, tapi hakim tersebut langsung mengingatkan salah satu anggota jaksa penuntut umum. Jangan keluar-keluar, nggak boleh, kan lagi dibacakan tuntutan, kamu nggak usah masuk lagi ya. Setelah itu jalannya sidang kembali dilanjutkan dengan pembacaan materi tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian terlihat pembacaan tersebut dilakukan secara bergantian. Hingga pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, jalannya sidang kembali dihentikan dan diskor beberapa menit. Hal tersebut dilakukan untuk perangkat sidang yang menjalani ibadah sholat.
Saat ini sidang tuntutan diskor beberapa menit, kemudian akan dilanjutkan lagi pada pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita lihat lagi berita dari republika.co.id. Majelis Hakim Doni Salmanan diharapkan tak tiru putusan Indra Kents. Ya, bagaimana putusan Indra Kents? Mari kita lihat. Karena pasti dua orang ini akan dibandingkan ya. Majelis Hukum Doni diharapkan lebih bijaksana melihat kasus penipuan. Pakar hukum TPPU Yenti Ganarsi merasa putusan kasus binary option aplikasi binomo Indra Kents tidak tepat karena tak mengabulkan ganti rugi kepada korban. Yenti berharap majelis hakim di kasus Doni Salmanan tidak mengambil putusan yang sama. Jadi dia tidak memberikan ganti rugi karena dianggap sebagai 303 atau judi ya. Yenti mengungkapkan kekhawatirannya soal putusan kasus Indra Kents yang bisa ditiru majelis hakim kasus Doni Salmanan. Dalam dunia hukum, keputusan dari hakim terdahulu yang digunakan untuk menghadapi suatu perkara yang sama disebut jurisprudensi. Kejahatan ini pelakunya banyak. Putusan-putusan ini teorinya bisa diikuti hakim lain. Ditakutkan begitu, kata Yenti kepada republika.co.id. Yenti berharap majelis hakim Doni Salmanan lebih bijaksana dalam melihat kasus penipuan yang melibatkan afiliator atau influencer. Ia tak ingin putusan serupa terjadi dalam kasus Doni Salmanan yang segera menghadapi vonis. Jangan korban digeneralisir semua, ya. Walaupun sebenarnya kalau mau dibilang quotex ini juga adalah merupakan salah satu dari binary option, ya, atau juga sebenarnya merupakan judi, ya. Apakah dia akan berbeda dengan kasus Indra Kents? Menurut saya kemungkinan besar akan sama. Kenapa? Karena kalau ternyata ini dikembalikan kepada korban, pasti semua korban dari Indra Kents itu akan protes. Kenapa? Karena binomo dan quotex itu sama-sama merupakan judi, ya. Jadi kalau judi, tentu saja dia akan tetap terkena 303, ya. Yenti mengingatkan agar majelis hakim kasus Doni Salmanan berlaku seadil-adilnya bagi korban. Pasalnya hakim merupakan benteng keadilan terakhir dalam proses hukum yang tengah dipantau oleh para korban. Nah, ini harus betul-betul hakim itu pengadil terakhir. Penyidik mau salah, jaksa mau aneh-aneh, ya kita masih punya harapan dengan hakim. Yenti juga mewanti untuk majelis hakim kasus Doni Salmanan terkait fakta sosial yang muncul. Menurutnya majelis hakim mesti bisa meresapi rasa keadilan di masyarakat. Karena hukum itu untuk kebaikan masyarakat, hukum itu sesuai dengan keadilan masyarakat, capaiannya bukan cuma yuridis, tetapi juga keadilan sosial. Diketahui terdakwa kasus aplikasi investasi quotex Doni Salmanan dituntut pidana penjara 13 tahun dan denda 10 miliar atau kurungan 1 tahun. Doni Salmanan juga dituntut membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban 17 miliar, sebesar 17 miliar. Doni dinilai bersalah menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian bagi para konsumen. Doni dijerat pasal 45A, junto pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia tentang informasi dan transaksi elektronik. Lalu pasal 3 dan 4 nomor 8 2010 tentang TPPU. Wakil Ketua Paguyuban korban Doni Salmanan, Ridwan Syarifudin, merasa puas dengan tuntutan terhadap terdakwa Doni Salmanan. Menurutnya hal ini menjadi pelipur lara atas perjuangan mengembalikan harta. Kami para korban sangat puas dari tuntutan jaksa untuk terdakwa. Jadinya enggak sia-sia perjuangan kami. Ridwan berharap majelis hakim mampu mengetok keputusan adil bagi para korban, terutama soal pengembalian ganti rugi korban dari tangan Doni Salmanan. Semoga nanti putusan hakim seperti apa yang diharapkan para korban, yaitu harapannya bisa kembali kepada korban, kata Ridwan. Ya. Jadi itulah berita tentang Doni Salmanan, ya, yang tidak bagus kalau misalnya saya tidak membahas tentang Doni Salmanan, padahal sebelumnya saya membahas tentang Indra Kents, karena dua ini merupakan afiliator yang sangat-sangat dikenal oleh masyarakat, ya. Dan masih banyak afiliator-afiliator lain yang tentunya belum dikenal oleh masyarakat dan sampai sekarang masih menjalankan aksinya, ya, Tapi mudah-mudahan semua bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya tidak akan menyebut nama, walaupun saya sendiri tahu banyak sekali yang afiliator yang memang terbukti, tetapi sampai sekarang pun masih aman-aman saja, ya.
Karena saya nggak tahu kenapa cuma 2 saja, padahal sebenarnya afiliator dari binary option atau quotex itu banyak, ya. Afiliator dari kedua itu banyak, ya. Dan tentunya sampai sekarang pun korbannya masih banyak sampai sekarang. Tetapi apakah korban Doni Salmanan tidak akan digantikan? Ya, kita tidak tahu, ya. Tetapi kalau misalnya memang dia digantikan, maka pasti korban dari Indra Kents juga akan menuntut untuk pengembalian. Kenapa? Karena Quotex dan Binomo itu adalah 2 perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, yaitu sama-sama di binary option, di mana binary option itu merupakan judi. Dan judi itu terkena pasal namanya 303. Ya. Oke, mudah-mudahan berita ini bisa mencerahkan teman-teman semua, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar jika ada broker yang Anda ingin saya review, maka saya akan masuk ke broker tersebut dan mereview untuk Anda secara mendetail. Oke, sekian dari saya, salam pakar broker forex.